Kita masuk seri kedua khotbah di bukit. Kita akan membahas Matius 5 ayat 3. Ya. Berbahagialah orang yang miskin. Itu tema malam hari ini. Kenapa? Ya, kita baca saja. Silakan Pak Andoko. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Baik, enggak salah baca ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan diperkaya. Betul? Lagunya begitu soalnya. Lagunya begitu, yang miskin diperkaya. Saya nggak tahu lagu itu ikut ayat yang mana. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Itu yang betul. Tuhan tidak pernah menjanjikan orang miskin jadi kaya, Bapak Ibu. Tetapi Allah menjanjikan si miskin mendapat kerajaan sorga. Ya. Kita baca ayat yang sejajar dengan Matius 5 ayat 3. Lukas 6 ayat 20. Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Iya. Ini ayat yang sejajar. Cuman bedanya Matius 5 ayat 3 dikhotbahkan di bukit, Lukas 6 ayat 20 dikhotbahkan oleh Yesus di tempat lain. Tapi sama, ya artinya sama. Ya meskipun ada sedikit perbedaan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu Matius 5. Lukas 6 ayat 20, berbahagialah kamu yang miskin, udah titik gitu aja, tidak ada kata di hadapan Allah. Beda atau sama Pak maksudnya? Sama saja. Karena yang miskin, orang miskin, umumnya memiliki sikap hati yang sama. Ya. Jarang, atau bahkan mungkin tidak ada orang miskin saat itu merasa sombong, merasa memiliki sesuatu, merasa tidak butuh Allah, gitu jarang. Ya. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Ini sama. Kenapa? Ya karena memang saat itu pendengar khotbah Yesus adalah orang miskin. Jarang sekali orang kaya. Itu adalah paket hidup masing-masing yang harus direspon dengan benar. Ya. Yesus sedang memberi sudut pandang yang benar melihat kemiskinan dan memberi penghiburan kepada orang miskin. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan Allah, kerajaan sorga. Itu adalah khotbah bagaimana menyikapi kemiskinan dan khotbah penghiburan bagi mereka yang tidak memiliki harta, enggak memiliki apa-apa, gitu ya. Kalimat lain dari ayat ini, kalimat lain yang Yesus nyatakan, gitu ya. Kalau boleh saya pakai bahasa yang memperjelas, gitu ya. Berbahagia bisa juga dianggap sebagai beruntunglah. Beruntunglah orang yang tahu dirinya miskin sehingga merasakan kebutuhan akan Allah. Sebetulnya kalimat miskin di hadapan Allah itu artinya miskin di hadapan Allah, ya, miskin di hadapan Allah itu berarti membutuhkan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu artinya beruntunglah orang yang tahu dirinya miskin sehingga merasakan kebutuhan akan Allah. Jadi di hadapan orang banyak yang miskin itu, Yesus ngomong, beruntung kamu yang miskin. Karena kamu tahu rasanya membutuhkan Allah, itu loh maksudnya.
Kenapa begitu? Sebab kebanyakan orang kaya, merasa tidak butuh Allah. Merasa tidak butuh Allah. Itu sifat orang kaya pada umumnya. Pada umumnya, apalagi orang Yahudi. Ya, kita baca yuk, 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jelas ya. Paulus melalui Timotius juga memperingatkan orang-orang kaya. Yesus dalam hidupnya juga memperingatkan orang kaya. Lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kenapa? Ya karena mereka merasa tidak butuh Allah. Orang miskin dalam perjanjian lama bukan semata-mata miskin nggak punya apa-apa. Ya. Orang miskin di dalam perjanjian lama juga dimaknai sebagai orang yang tertindas, orang yang terjajah. Orang miskin dalam arti terjajah, tidak bisa bebas melakukan segala sesuatunya. Dikontrol oleh penjajah. Ya. Itu orang miskin. Jadi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya mengandalkan Tuhan. Mereka hanya berdoa, memohon Tuhan campur tangan. Ya. Duit gak punya, hoping juga gak punya. Ya. Mungkin ada orang tidak punya kekayaan terlalu besar, tapi kalau punya hoping, punya rekanan, pejabat, dia merasa sesuatu, dia bisa merasa nggak butuh Tuhan, karena dengan relasinya dia bisa berbuat sesuatu. Gitu ya. Kita tidak boleh menganggap sepele pernyataan ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Kenapa? Karena dari kalimat ini Allah sedang menggenapi kasih karunia. Allah sedang melaksanakan kasih karunia. Di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang diterjemahkan miskin, yaitu penikros, penes, dan petokoi. Ya. Penikros ini menunjuk miskin dalam kaitannya dengan harta duniawi atau kemiskinan secara finansial dalam pengertian umum. Miskin secara umum. Ya. Itu penikros. Lukas 21 ayat 2. Lukas 21 ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ya, janda ini penikros, miskin penikros. Kita tidak pernah tahu kerjaan janda itu apa, tapi dikatakan 2 peser itu seluruh hidupnya. Jadi ini orang miskin, tapi kita nggak pernah tahu kerjanya apa. Jadi yang disebut penikros itu miskin secara umum. Lalu kata kedua dari miskin adalah penes. Penes berarti miskin, tetapi masih memiliki kemampuan untuk menghidupi diri sendiri dengan bekerja. Masih bisa bekerja, masih bisa beli makan meskipun sederhana. Ya. Bisa saja orang-orang penes ini adalah orang-orang yang tutup lubang gali lubang gitu ya. Dalam bekerja akhir bulan kurang, ngutang, awal bulan gajian bayar gitu ya. Nanti dalam sebulan kurang lagi. Tapi masih bisa. Gitu ya, masih bisa menghidupi dirinya meskipun terseok-seok. Itu penes.
Lalu kata terakhir, petokoi. Ini menunjuk suatu kemiskinan yang ekstrim. Kata ini juga berarti ketidakberdayaan. Ya. Orang miskin dalam arti petokoi ini tidak hidup dari hasil jerih lelahnya atau usahanya, tetapi dari belas kasihan orang lain. Ya, petokoi ini bisa dianggap sebagai beggar, pengemis. Pengemis, petokoi itu beggarly, pengemis, impotent, tak berdaya. Jadi petokoi ini benar-benar orang yang tak berdaya, orang yang mengandalkan belas kasihan orang lain, bisa jadi ini orang yang penyakitan, orang yang bermasalah, nggak punya kekuatan, orang-orang tua yang sudah nggak dipelihara anak atau nggak punya anak-anak seperti itu. Dan petokoi ini banyak Bapak Ibu, ya banyak. Kita harus tahu posisi sosiologis saat itu ya. Ini mungkin orang kaya, ya, cuman 10% kemungkinan, ya. Terus kaum menengah, ya mungkin 20%. Kaum miskin, penny cross, ini 70%. Tapi mungkin sebagian besar, ya sebagian besar dari ini, jadi mungkin 30% banding 70. Nah, dari 70% ini bisa jadi 30% adalah PNS dan 70%-nya petokoi. Ini PNS, ini petokoi. Jadi kelas kaya ini sangat sedikit. Kelas kaya ini kebanyakan orang-orang Saduki yang menduduki jabatan-jabatan imam. Gitu ya. Lalu bangsawan-bangsawan Roma, bangsawan-bangsawan Yahudi, itu kelas kaya. Kelas sedang kemungkinan orang Farisi, pedagang-pedagang, pengusaha. Ya Farisi itu juga pengusaha Bapak Ibu. Sedangkan orang miskin itu biasanya pegawai, buruh dari kelas menengah dan buruh dari kelas kaya. Si miskin juga kebanyakan petokoi, orang-orang pengangguran, orang-orang yang tak berdaya, peminta-minta. Seperti itu. Ya. Dalam tradisi Yahudi, petokoi atau miskin yang terlalu miskin ini bukan hanya merasa miskin materi, tetapi miskin imam, ya, miskin iman gitu ya. Sebagai orang pilihan, sebagai bangsa keturunan Abraham, mereka tersisih dari masyarakat. Ya, dalam keyakinan Yahudi, orang mempersembahkan korban lembu, domba, dan burung tekukur untuk penebusan dosa. Orang kaya mampu melakukan ini. Orang kaya mampu beli sapi, orang kaya mampu beli lembu, orang kaya mampu beli domba, orang menengah gitu ya, domba. Gitu ya. Miskin dalam arti PNS juga bisa beli tekukur untuk penebusan dosa. Tapi petokoi makan aja enggak bisa. Untuk petokoi makan saja belum tentu dalam sehari. Bagaimana mereka bisa mempersembahkan korban pendamaian bagi dirinya. Jadi mereka tuh sudah miskin, enggak tahu besok makan apa, enggak tahu besok itu masuk neraka atau masuk surga. Pemikiran mereka begitu. Orang miskin itu orang yang merasa terbuang. Ya. Ingat, teologi Yahudi adalah teologi retribusi. Teologi Yahudi adalah teologi yang menyatakan bahwa kekayaan itu tanda keberkenanan Allah. Jadi mereka sangat sakit, gitu ya. Ya mungkin pusing juga, apa salahku? Kok aku begini? Gitu. Sebagian dari masyarakat itu juga memahami teologi predestinasi. Sebagian memahami teologi predestinasi, sebagian memahami teologi
kehendak bebas. Ya. Mereka bingung, kenapa aku dipilih jadi orang miskin? Kalau aku miskin tidak bisa berdamai dengan Allah, aku terbuang, aku celaka. Ya, mereka tanpa pengharapan Bapak Ibu. Mereka tanpa pengharapan. Ya, dalam masyarakat terbuang, dianggap orang terkena kutuk. Ingat Tuhan Yesus miskin dan mati di salib, dianggap kena kutuk. Gitu ya. Sama, orang miskin yang lain juga begitu, merasa dirinya kena kutuk. Miskin itu merasa dirinya kena kutuk. Jangankan mereka, dulu saya pun begitu. Pada saat papa mama saya jatuh, dalam arti ekonominya drop gitu ya, kita berpikir, kita ini salah apa Tuhan? Kok sampai seperti ini? Kena kutuk apa? Hukuman apa? Kesalahan apa yang kita lakukan kok sampai sebegininya? Para pembicara kalau ketemu kita, ayo Pak bertobat. Lu bertobat apa? Salahku apa? Perpuluhan jalan terus. Ayo Pak bertobat Pak, minta ampun. Putuskan kutuk kemiskinan. Nah gitu. Bingung sampai yang mana dosanya? Apa salahnya? Ke gereja tetap. Ya, perpuluhan tetap. Bingung. Kan dulu enggak ngerti ya. Gitu loh. Sekarang setelah mengerti kita tahu bahwa teologi itu teologi salah, teologi ngawur. Keberkenanan Allah pada manusia tidak ditentukan lewat kekayaan. Kekayaan bukan tanda perkenan Allah. Kalau kekayaan tanda perkenan Allah, enggak mungkin Yesus ngomong sama orang miskin, berbahagialah kamu, enggak mungkin. Pasti dia ngomong begitu kepada si kaya kan, berbahagialah kamu yang kaya. Ternyata Tuhan enggak. Tuhan enggak ngomong berbahagialah kamu kepada orang kaya, Tuhan ngomong berbahagialah kamu kepada orang miskin. Karena kamu tahu rasanya membutuhkan Allah. Wow. Kenapa dulu enggak mikir begitu ya? Sampai dulu saya merasa menderita banget loh. Betul. Kena kutuk apa ini? Nenek moyangku salah apa? Kadang-kadang sampai jengkel. Nenek moyang ini kurang ajar, salah doa. Ya gitu akhirnya, menyalahkan nenek moyang. Padahal nenek moyang juga belum tahu apa-apa. Kristen aja bukan. Iya kan? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Hal inilah yang dipertentangkan oleh Yesus. Ya. Yesus sedang mempertentangkan bahwa Allah tidak butuh materi kita. Dengan kata lain Yesus mengatakan, berbahagialah atau beruntunglah kamu yang tidak mampu mencapai Allah dengan kekuatanmu sendiri. Berbahagialah kamu, beruntunglah kamu yang tidak mampu mencapai Allah dengan kekuatanmu sendiri. Karena kamu akan bergantung pada belas kasihan Allah. Sikap hati ini loh yang benar. Sikap hati yang merasa bisa mencapai Allah dengan kekuatannya, itu salah. Berusaha mencapai Allah dengan kekayaannya, itu salah. Berusaha mencapai Allah dengan kebaikannya, itu salah. Karena manusia itu pasti berbuat salah, pasti. Berpikir kita bahwa kita sudah benar, ya. Berpikir bahwa kita sudah benar, lebih benar dari orang lain, itu sudah salah. Halo? Berjuang hidup kudus harus, tetapi kalau kamu merasa kudus, apalagi merasa lebih kudus dari orang lain, itu sudah salah. Kan sikap-sikap seperti itu yang ditentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan sering menegur orang Farisi, gara-gara itu. Kamu merasa suci karena punya posisi di masyarakat sebagai ahli agama. Kamu berdoa di pinggir jalan. Kamu merasa lebih baik. Orang Farisi itu kalau berdoa begitu. Tuhan kami bersyukur jadi laki-laki. Kami bersyukur tidak jadi wanita, penyebab dosa. Dia merasa lebih baik dari wanita karena dosa itu masuk ke dalam manusia kan gara-gara Hawa kan? Gitu loh. Jadi Farisi itu bangga dengan kelaki-lakiannya.
Itu kan sudah gak benar. Orang Farisi itu selalu berdoa, Tuhan aku bersyukur dibanding mereka. Mereka itu yang miskin. Kenapa? Karena mereka berpikir sudah berkenan di hadapan Allah dengan berkat-berkat jasmaninya itu. Itu salah. Ya. Yesus sedang mempertentangkan pemikiran ini. Dengan mengatakan, beruntunglah kamu yang tidak mampu mencapai Allah dengan kekuatanmu. Karena kamu akan bergantung pada belas kasihan Allah. Wah. Ayo Bapak Ibu, kita pengikut SK ini rawan kepleset. Rawan kepleset. Kenapa? Karena kita mengejar kekudusan. Mengejar kekudusannya sendiri tidak salah. Tapi kalau merasa aku sudah berbuat benar, sudah berbuat begini, begitu, dan lalu merasa aku berkenan, itu salah loh. Itu salah. Karena kalau mau diteliti, masih banyak kesalahan kita yang lain. Ya. Kata petokoi memiliki hubungan dengan kata petosen yang berarti menundukkan badan. Tosen itu menundukkan badan. Kata ini menunjuk ketidakberdayaan sehingga orang tersebut tidak mampu atau tidak merasa layak menegakkan badan. Pada saat itu orang-orang miskin bila bertemu dengan orang-orang kaya selalu menundukkan diri. Selalu merasa tidak mampu dan tidak layak. Orang yang miskin ekstrim, ya, orang yang dengan kemiskinan ekstrim, petokoi, itu tidak mampu menegakkan badan. Dia tidak mampu menghadapi masyarakat. Minder. Udah miskin, berdosa lagi. Kan anggapannya begitu. Jadi dia benar-benar minder. Tapi orang-orang seperti itulah yang dikatakan oleh Allah, beruntung, bersyukurlah, beruntunglah, berbahagialah kamu. Orang-orang seperti itu loh yang Tuhan suka. Tidak membusungkan dada, tidak merasa mampu berkenan. Dia membutuhkan kasih karunia untuk selamat. Ya. Petokoi dalam ucapan bahagia tidak selalu dikaitkan dengan harta. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan tidak hanya ditujukan pada orang miskin secara harta, tetapi juga kepada orang-orang yang merasa tidak berdaya. Walaupun mungkin secara materi dia punya. Ya. Ada orang-orang yang tidak terlalu kaya, tetapi ketika dia merasa kuat dengan jabatannya, dengan relasinya, ya, punya pengaruh, dengan relasi dan posisi, maka terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Betul? Ada ayatnya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Dalam arti diri sendiri ini kekayaanmu, jabatanmu, posisimu, relasimu. Enggak apa-apa berbuat curang. Enggak mungkin ada yang nangkep. Temanku polisi semua. Terkutuk loh orang kayak begini. Ya. Allah lebih suka seseorang itu mengandalkan Allah. Tidak mengandalkan hoping, tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan jabatan. Ya. Belajar hidup bersama Allah, belajar hidup dalam penyertaan Allah, belajar hidup apa kata Allah, gitu ya. Itulah ucapan bahagia yang ditujukan pada orang-orang miskin, yang ditujukan pada orang-orang yang merasa tidak mampu. Gitu. Orang-orang miskin ini, orang-orang yang petokos ini, yang miskin secara ekstrim dan tidak berdaya ini, dimaknai juga sebagai miskin dalam roh. Atau miskin dalam arti tidak berdaya sama sekali. Kalimat miskin di hadapan Tuhan, petokoi to pneumati, ya, miskin dalam roh. Ayat ini secara tidak langsung menggiring orang untuk tidak mengaitkan dengan hal-hal jasmani sama sekali. Miskin dalam roh.
Bukan hanya miskin dalam hal-hal jasmani, miskin dalam roh, miskin dalam spiritual. Dia nggak mampu, dia merasa apa ya istilahnya, spiritualnya rendah. Jangan merasa rohani, itu intinya. Potokoi itu pneumati, miskin dalam roh. Miskin di hadapan Allah, miskin dalam roh. Itu artinya jangan merasa sudah rohani. Kamu tetap membutuhkan Tuhan, kamu tetap membutuhkan hidup yang lebih rohani. Tidak merasa puas dengan rohanimu saat ini, itu loh maksudnya. Jadi pengertian miskin dalam roh itu memiliki pengertian yang dalam sekali. Sebentar. Bapak Ibu, kekristenan berbeda dengan agama. Bagi orang beragama, termasuk Yahudi saat itu, orang kaya itu orang yang terpandang. Orang kaya itu adalah orang yang diasumsikan berkenan di hadapan Allah. Ya. Agama adalah upaya manusia mencapai Allah dengan segala kebaikan untuk mendapatkan segala kelimpahannya, termasuk surga. Hendaknya kita orang Kristen tidak memandang perbuatan baik beragama atau ritual agama bisa membawa manusia kepada Allah dan kerajaannya. Kekristenan bukan agama, jangan berpikir seperti orang agama. Jika bisa memberi persembahan, merasa sudah berkenan. Jangan merasa jika sudah membantu pembangunan gereja, sudah dekat dengan Allah. Jangan merasa kalau sudah bisa umroh ke Israel, lebih dekat dengan Allah. Itu pikiran beragama. Pikiran kekristenan tidak gitu. Ya. Dalam pemikiran Kristen, dalam pemikiran Kristen atau dalam Injil, gitu ya, dalam Injil, keselamatan ialah usaha Allah mengembalikan manusia pada rancangan semula, segambar dan serupa Allah, dengan pengajaran, dengan pendidikan dan penebusan. Tetapi apabila seseorang menolak proses ini, maka dia menolak proses keselamatan. Kekristenan mengajarkan keselamatan itu adalah anugerah Allah. Allah mencari manusia, mendidik, menebus, supaya mereka selamat. Itu kekristenan. Tapi kalau agama tidak. Agama adalah usaha manusia mendekatkan diri pada Allah dengan kekuatannya. Dengan berbuat baik, dengan sumbangan begini, sumbangan begitu, dengan ritual begini, ritual itu. Nanti mendapat upah di akhirat, begitu. Itu agama. Sedangkan Allah tidak. Sedangkan kekristenan tidak. Kekristenan Allah gitu ya, menyatakan dirinya melalui anaknya, supaya manusia bisa merespon apa kehendak Allah. Respon manusia yang tepat inilah yang berharga di mata Allah. Seperti Yesus berharga di mata Bapa. Jadi dalam kekristenan, kita menantikan Tuhan dan kita merespon. Dalam beragama, kita sok tahu bisa mendekat pada Allah dengan kekuatan, dengan kemampuan kita. Beda kan? Untuk selamat gitu ya. Dalam agama-agama, untuk masuk surga harus begini, harus begitu. Untuk mendapatkan pahala atau upah di surga harus begini, harus begitu. Itu ide-ide manusia. Agama itu. Kekristenan enggak. Makanya dalam kekristenan seharusnya tidak ada ritual. Tidak ada ritual seharusnya. Karena hubungan Allah dengan manusia, itu hubungan Allah dalam arti Bapa
dan kita sebagai anak. Bagaimana merespon bapak yang benar sebagai anak? Halo? Kan gitu. Kalau agama, hubungan manusia dengan Allah itu umat dan sesembahan. Kalau berbuat ini, kamu upahnya ini. Kalau kekristenan tidak. Allah sebagai Bapak menghendaki anaknya selamat. Nah, manusia merespon, itu Bapakku. Aku sebagai anak seharusnya bagaimana? Bagaimana menyenangkan Bapakku? Bukan upah yang dikejar. Bukan upah yang dikejar, tapi kerinduan untuk hidup bersama Bapak. Makanya ada contoh-contoh anak yang hilang. Betul? Bagaimana anak itu kembali dan Bapak merangkul tanpa mengingat-ingat lagi dosanya. Itu kekristenan. Bukan upaya manusia. Bukan upaya manusia, tapi manusia merespon. Ya. Kalau orang tidak betul-betul mendalami ini, bingung, dipikir sama, tidak. Kalau Yesus tidak hadir sebagai guru kebenaran, kalau Yesus tidak hadir sebagai anaknya yang menyatakan kebenaran Allah, kita tidak bisa merespon loh. Kita merespon ini kan karena anak Allah hadir, menyatakan kehendak Allah seperti ini, hiduplah seperti ini supaya kamu dibangkitkan. Dan kita mencontoh anak Allah ini, supaya kita juga bisa berkenan. Jadi itu respon. Tanpa Yesus hadir, kita tidak pernah bisa kembali kepada Bapa. Karena semua usaha manusia itu sebetulnya di hadapan Bapa tetap saja tidak ada faedahnya. Uangmu bukan apa-apa. Allah itu tidak butuh uangmu. Kamu kasih persembahan berapapun, Allah itu tidak butuh uangmu. Beda. Ya. Orang miskin di hadapan Allah ialah orang yang menyadari kalau dengan kekuatannya sendiri ia tidak bisa mencapai Allah yang kudus. Sadar bahwa ia tidak berdaya mampu, ya. Sadar bahwa ia tidak berdaya mencapai Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Butuh penebusan dari Allah. Sebaik apapun orang itu, sebanyak apapun persembahannya, kalau anak Allah tidak menebus manusia, dia binasa. Karena dia sebelum mengerti Taurat, dia sudah berdosa. Betul? Sebelum dia mengerti Taurat, sebelum dia bisa berbuat baik, dia sudah berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi kita benar-benar dapat kesempatan mendekat pada Bapa tanpa penebusan tidak bisa. Meskipun kita mampu melakukan segala kebaikan, nggak ada artinya. Karena sebelum kita mampu berbuat baik, kita sudah berdosa. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Orang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari kalau keadaannya belum seperti yang Tuhan kehendaki. Tahu keadaan dirinya jauh dari Tuhan. Ya, tahu keadaan dirinya jauh dari yang Tuhan inginkan, sehingga selalu merasa butuh bimbingannya. Orang miskin di hadapan Allah itu selalu merasa butuh bimbingannya. Karena tanpa bimbingan Tuhan, dia nggak mampu hidup benar. Tidak merasa sudah paham bagaimana masuk surga, seperti orang Saduki dan Farisi. Orang Saduki dan orang Farisi adalah orang-orang yang mengerti hukum Tuhan, yang merasa sudah mengerti Taurat, merasa mampu melakukan Taurat, merasa sudah cukup. Mereka dengan tafsirannya merasa sudah paling benar. Ini tidak benar. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang mau belajar dan mengenal Allah
tanpa merasa puas diri. Bapak Ibu, kalau Anda tidak lebih mengerti kehendak Allah daripada orang Farisi, ya jangan merasa puas. Orang Farisi yang sudah mengenal kebenaran Allah dalam arti hukum Taurat saja, di hadapan Allah salah kok. Merasa sudah paham Taurat, merasa sudah selamat. Itu di hadapan Allah itu sombong. Nah, kalau kita gitu ya, tidak mau belajar, tidak mau mengenal Injil, ajaran Tuhan Yesus, enggak beda dengan ahli Taurat. Ya, tidak merasa butuh Tuhan, tidak merasa butuh tafsiran yang lain. Kan Yesus dengan tafsirannya Farisi kan berbeda. Orang Farisi merasa tafsirannya dia paling benar. Halo? Kan gitu. Orang Farisi kan tidak mau terima tafsirannya Yesus. Dia nggak mau mendengar pendapat lain. Padahal itu benar. Gitu. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari kalau keadaannya belum seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga dia mau tetap belajar, mau terus mengenal dan mengerti kehendak Allah. Tidak merasa puas diri. Selalu mau diajar. Sikap ini loh yang dicari Tuhan. Itu loh, ya. Ini loh sebetulnya yang saya tekankan. Jangan merasa sudah mengenal satu teologi dan menganggap teologi yang lain sesat, salah. Tidak boleh, sombong itu namanya. Pelajari, dengar aja yang lain. Kalau memang tidak cocok, ya sudah tidak masalah. Tetapi jangan pernah merasa tidak butuh pengajaran. Jangan pernah merasa tidak butuh mengenal Allah. Jangan merasa sudah mengerti Allah itu seperti apa. Jangan. Milikilah haus dan lapar akan pengenalan akan Allah. Siapa tahu yang kita abaikan itu ternyata yang benar. Siapa tahu? Besok di penghakiman dikatakan, kamu salah, kamu masuk neraka. Loh kok bisa Tuhan? Aku kan sudah belajar. Iya, tapi kamu tidak ngerti kan yang ini? Kamu tidak menghidupi kan penjelasan yang ini? Aku tidak pernah dengar. Aku tidak pernah dengar Tuhan. Nah kalau Tuhan ngomong, sebetulnya sudah pernah aku sampaikan melalui hamba Tuhan itu. Tapi kamu kan merasa benar toh, kamu tidak mau dengar kan? Halo, salah kah? Salah kita. Allah tidak bisa dikibulin. Tugas kita 70 tahun hidup di dunia, mengenal kebenaran, mencari kebenaran, carilah, ketoklah. Kalau diketok benar, masuklah. Itu loh. Fokus kita, fokus hidup kita itu. Ya. Miskin di hadapan Allah juga berarti sikap hati yang melepaskan diri dari segala milik. Miskin di hadapan Allah itu selalu merasa membutuhkan Tuhan. Miskin di hadapan Allah itu berarti bergairah pada Allah saja. Miskin di hadapan Allah itu berarti bergairah pada Allah saja, mengingini Allah saja. Miskin di hadapan Allah, bergairah mengingini Allah saja. Miskin di hadapan kekayaan, miskin di hadapan mamon, berarti mengingini mamon. Dia merasa kurang mamonnya, dia merasa kurang duitnya, makanya dia merasa membutuhkan uang lebih banyak. Tetapi miskin di hadapan Allah berarti memiliki sikap hati membutuhkan Tuhan, menginginkan Tuhan. Aku kurang mengenal Tuhan, aku butuh Tuhan lagi. Aku butuh mengerti Tuhan lagi. Itu yang namanya miskin di hadapan Allah. Ini masalah sikap hati loh Bapak Ibu. Ini bukan masalah fisik. Ya.
memang orang-orang miskinlah, dalam arti orang-orang miskin Yahudi, sangat merasakan hal ini gitu loh, karena mereka tidak punya kemampuan. Ya, kita orang-orang Indonesia yang nggak mengerti budaya Yahudi kurang mampu memahami ini. Gitu ya. Tapi orang-orang Yahudi yang miskin sangat memahami ini. Seperti Abraham pada saat mempersembahkan Ishak. Dia kan berat hati sebetulnya. Dia nurut sama Allah mempersembahkan Ishak, tapi kan dia sayang, betul. Begitu dapat domba pengganti Ishak, lego enggak? Lego. Ini loh membutuhkan Allah. Tuhan, aku mau taat. Tapi ini anak kesayangan. Tapi aku mau taat. Aku membutuhkan engkau. Allah menyediakan pengganti. Membutuhkan belas kasihan Allah itu ini. Membutuhkan campur tangan Allah itu maksudnya. Gitu. Ya. Pada akhirnya Bapak Ibu, kasih karunia Allah lah yang membuat kita memperoleh kerajaan Allah. Pada akhirnya kasih karunia Allah lah yang membuat kita memperoleh kerajaan Allah. Ya, kasih karunia itu berupa penebusan Kristus, Injil yang mendidik kita, proses hidup yang membentuk kodrat kita, dan Roh Kudus yang menolong kita. Semua itu pemberian Allah yang tidak bisa kita bayar dengan uang berapapun harganya. Itulah yang disebut kasih karunia. Emang kita bisa bayar Tuhan dengan kekayaan kita? Gak bisa. Uangmu gak laku di hadapan Allah. Yang bisa menyelamatkan kamu itu penebusan. Yang bisa menyelamatkan kita itu penebusan. Pendidikan oleh Injil, pembentukan dalam proses hidup dengan kekuatan Roh Kudus, itu yang membuat kita selamat. Gak bisa diganti dengan uang. Dan kamu orang miskin, kamu membutuhkan semua itu karena kamu tidak mampu menyediakan keselamatanmu dalam konteks tradisi Yahudi. Orang-orang Yahudi merasa tradisinya sudah benar. Orang-orang Yahudi merasa tradisinya itulah yang menyelamatkan dia. Tidak. Gak ada keselamatan manusia karena penebusan oleh embek. Tidak bisa. Yang berdosa manusia, yang mati harus manusia, bukan embek. Bisa dipahami? Allah ya, menyediakan putranya sebagai korban tebusan. Itulah kasih karunia. Anak Allah mengajar manusia bagaimana merespon penebusan dengan menjadi murid. Itulah kasih karunia. Kita sanggup mengalami berbagai macam ujian dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Itulah kasih karunia. Tidak kuat, ya, tidak merasa kuat sendiri, tidak merasa mampu beli lembu, tidak merasa mampu gitu ya, melakukan liturgi. Kalau orang miskin Bapak Ibu, orang Yahudi miskin di luar Yudea, bagaimana dia melakukan perjalanan untuk pendamaian ke Yerusalem? Bisa selamat kalau gitu? Melakukan ritualnya saja tidak bisa. Makanya Tuhan nyatakan perjanjian lama itu usang. Di kitab Ibrani dikatakan itu sudah tidak berlaku, kadaluarsa itu ya. Bukan dibatalkan loh ya, lain. Tidak berlaku. Seperti hukum Hindia Belanda sudah tidak berlaku. Bukan batal. Dulu berlaku, betul? Tidak pernah batal, orang zaman itu hidup dalam hukum Hindia Belanda. Berlaku, tetapi begitu Indonesia merdeka punya hukum sendiri diganti hukum Indonesia. Itu. Sudah tidak berlaku hukum itu.
terlalu tradisional dan tidak bisa dikerjakan oleh semua manusia. Makanya Yesus memberikan perjanjian yang baru, yang bisa dihidupi oleh semua manusia. Itu kan kasih karunia. Kalau Yesus tidak hadir dan mengubah kebenaran ini, menyatakan hal yang baru, kita sulit mau jadi Yahudi semua. Enggak mungkin. Kita hanya berjuang merespon dengan benar karena sudah diberi anugerah Allah. Tugas kita cuma merespon. Paulus seorang ahli Taurat bertobat, Paulus seorang ahli Taurat yang bertobat berkata, "Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitannya." Maksud kalimat ini sebenarnya membutuhkan karya Allah melalui Yesus sebagai penebus dan teladan kesempurnaan. Seorang Yahudi ortodok yang namanya Paulus, melepaskan keyahudiannya, melepaskan yudaismenya, gitu ya, dalam tanda kutip ya, bukan dalam arti dia keluar dari Yahudi, tidak, tetapi dia memaknai baru, memaknai pengenalan akan Yesus sebagai sesuatu yang baru, yang benar, yang lama sudah kadaluarsa, yang baru inilah yang membimbing dia pada keselamatan. Gitu. Jadi Paulus intinya butuh keselamatan, tetapi dengan tidak mendasarkan pada Taurat, pada keharusan begini dan begitu secara hukum. Paulus membutuhkan keselamatan dengan cara membutuhkan Yesus sebagai penebus dan bagaimana hidupnya, bagaimana penderitaannya, semua tak copy paste, supaya aku bisa mendapatkan kebangkitan yang sama. Berarti tanpa Yesus, Paulus juga gak akan selamat. Betul. Kalau Paulus ngomong begini, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya. Nah kalau sekarang Yesus tidak pernah hadir, Paulus tidak pernah mengenal Dia. Paulus tidak mengerti kuasa kebangkitan. Paulus tidak pernah mengerti kuasa persekutuan dan penderitaan. Tidak selamat dia. Paham ya? Jadi kehidupan Paulus itu membuktikan bahwa yang lama sudah berlalu dan ada kasih karunia buat orang miskin. Sebetulnya buat semua orang, tetapi si miskinlah yang merasakan kasih karunia itu karena dia gak mampu. Orang kaya sulit memahami itu karena dia merasa mampu, gitu loh. Nah, bagi Paulus, dia kan termasuk orang kaya ya. Paulus itu termasuk orang kaya, dia pedagang tenda. Bagi Paulus, inilah anugerah. Bagi si miskin itu benar-benar anugerah, bagi si kaya yang mau rendah hati belajar, itu juga anugerah. Seperti Paulus, bersyukur aku. Siapa aku? Aku dulu pembunuh jemaat. Aku memperoleh kesempatan mengenal Dia. Itu kalau orang kaya yang mau sadar. Halo Bapak Ibu, ayo milikilah sikap hati yang miskin, milikilah sikap hati yang membutuhkan anugerah, milikilah sikap hati yang mau, gitu ya, mau mengerti kehendak Allah. Jangan merasa sudah puas, sudah hebat, apalagi sudah merasa sudah melakukan, padahal belum apa-apa. Ya. Saya sering mengatakan, jangan merasa lebih benar dari pelacur. Belum tentu kita lebih benar dari pelacur. Kalau pelacur jelas-jelas berbuat dosa dengan melacur, tetapi dia memiliki sikap hati, Tuhan ampuni aku berdosa, aku butuh belas kasihan-Mu. Itu lebih benar daripada kita orang gereja yang melakukan kebenaran dan merasa sudah benar. Tidak ada artinya itu. Di hadapan Allah orang yang membutuhkan Tuhanlah yang dibenarkan.
Tetapi bukan berarti hidup sembarangan. Dengan mengerti kebenaran Allah, ya kita harus benar-benar jadi benar. Terus selalu haus dan lapar, mau hidup benar. Terus selalu mau mengkoreksi diri. Terus selalu mau meneladani, apalagi Tuhan yang kurang. Jangan merasa aku sudah saleh, aku sudah puasa, aku sudah bersedekah. Itu merasa kaya di hadapan Allah. Aku sudah memberi banyak, seperti orang Farisi memberi persembahan. Tapi si miskin yang memberi cuma 2 peser, itulah yang dinilai Allah lebih baik. Dia enggak merasa sombong dengan pemberiannya. Dia cuma ngasih 2 peser kok, mau sombong gimana? Tapi sikap hati itulah yang benar di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Semoga paparan Matius 5 ayat 3 bisa dipahami. Kita berdoa ya sebelum diskusi.